Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti menerima qadha dan qadar PAI kelas 6 semester 2. Menerima qadha dan qadar merupakan pencerminan rukun iman yang ke-6. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengamati gambar. Ada kelahiran seorang bayi. Ada pemandangan alam, ada awan, gunung yang menjulang tinggi, matahari yang bersinar terang, dan ada anak yang sedang mengikuti perlombaan. Semua gambar ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Bahkan daun yang gugur dari tangkainya merupakan takdir dari Allah. Memahami makna qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini tidak dapat dipisahkan dalam satu kesatuan. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis sejak zaman azali. Jadi, semua takdir manusia, semua takdir yang ada di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk itu, segala kejadian yang ada di dunia ini tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Semua sudah tertulis sejak zaman azali di Lauhul Mahfudz. Apa contoh qadha? Contoh qadha adalah matahari terbit dari sebelah timur. Matahari terbit dari sebelah timur merupakan ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa matahari terbit dari sebelah timur. Ini contoh qadha yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak bisa merubahnya kembali. Ya. Contoh yang kedua qadha adalah Allah menentukan kematian seseorang. Jadi, usia seseorang itu sampai berapa tahun, meninggalnya di mana, ketika sedang apa, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Ya, itu sudah menjadi takdir Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Contohnya si fulan. Si fulan A sudah tertulis mati hari ini, tanggal ini, ketika sedang ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Inilah yang dinamakan qadha. Bisa juga disebut dengan ketentuan Allah yang belum terjadi. Seperti ketika Allah menentukan kematian seseorang tadi, si fulan belum meninggal, tetapi sudah ditulis oleh Allah bahwa si fulan akan meninggal pada hari ini sedang ini. Begitu ya. Inilah pengertian qadha, pemahaman qadha. Selanjutnya, memahami arti qadar. Qadha dan qadar. Apa itu qadar? Qadar disebut juga dengan takdir. Takdir, yaitu segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Jadi qadar ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Kalau qadha tadi bisa belum terjadi. Kalau qadar sudah pasti terjadi.
segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Macam-macam takdir. Ya, macam-macam takdir ini ada dua. Yang pertama disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Ada dua macam takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku, yang tidak dapat dihindari. Jadi, tidak dapat diusahakan oleh usaha manusia. Inilah takdir mubram. Takdir yang sudah terjadi dan manusia tidak dapat menghindari takdir ini. Tidak dapat dirubah oleh usaha manusia. Apa contohnya? Orang meninggal ketika kecelakaan. Tadi, pada penjelasan qadha, si fulan sudah dicatat meninggal pada tanggal ini, hari ini, ketika sedang ini. Nah, akhirnya takdir mubram telah terjadi. Ya, si fulan meninggal karena kecelakaan. Sudah terjadi. Ya, kalau qadha tadi belum terjadi. Sekarang qadar, ketentuan Allah sudah terjadi. Si fulan meninggal karena kecelakaan. Inilah contoh takdir mubram. Takdir yang sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Contoh selanjutnya adalah bencana alam. Ini adalah gambar bencana alam gunung meletus. Ketentuan Allah yang sudah terjadi, yaitu kejadian bencana alam. Manusia sudah tidak dapat mengelakkan lagi. Contoh yang lain takdir mubram adalah perbedaan ras atau suku. Anak-anak, bermacam-macam suku ras yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti itu semua adalah kehendak dari Allah. Tugas kita adalah menerima takdir itu dengan baik. Kita tidak boleh saling menghina antar suku, antar adat yang lainnya. Karena itu juga merupakan takdir Allah. Kalau kita beriman terhadap takdir Allah, maka kita harus menerima teman-teman kita yang berbeda ras atau suku dengan kita. Nah, contoh selanjutnya dari takdir mubram adalah kelahiran bayi laki-laki atau perempuan. Ya, ini tidak bisa dirubah oleh usaha manusia. Apakah bisa manusia ketika ada bayi lahir laki-laki, terus dengan secepat mungkin diubah menjadi perempuan? Tidak kan? Nah, inilah beberapa contoh dari takdir mubram. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada campur tangan dengan usaha manusia. Manusia sudah tidak dapat mengelakkan lagi. Selanjutnya, kita akan belajar takdir yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi kalau takdir mubram, ketentuan Allah yang sudah tidak dapat dielakkan lagi dengan usaha manusia, sedangkan takdir mu'allaq, ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar.
Jadi takdir ini bisa diubah dengan usaha manusia. Contoh, ada seorang anak yang rajin belajar. Dia ingin menjadi juara. Akhirnya anak ini bersungguh-sungguh untuk belajar dan ketika kenaikan kelas dia berhasil menjadi juara 1. Ya. Pada awalnya anak ini tidak pernah menjadi juara 1. Dia hanya juara 3, 4, atau 5. Akhirnya dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubah takdirnya. Ingin menjadi juara 1. Dengan semangat kerja keras, yaitu rajin belajar, akhirnya anak ini menjadi juara 1. Nah, inilah ada perubahan takdir sesuai dengan usaha manusia. Takdir mu'allaq. Contoh selanjutnya, pada gambar kiri ada seorang anak pemulung, lahir dari keluarga miskin. Karena anak ini adalah seorang pekerja keras, hingga beberapa tahun kemudian menjadi seseorang yang kaya raya, punya mobil, berpakaian rapi. Anak ini ingin mengubah takdirnya dari menjadi orang yang miskin menjadi orang yang kaya. Ada usaha, ada ikhtiar dan doa. Inilah contoh takdir mu'allaq. Selanjutnya, nah, ada orang yang rajin berolahraga. Orang ini ingin agar badannya menjadi sehat. Ya, misalkan pinggangnya terasa sakit, nyeri, akhirnya dipakai untuk olahraga. Hingga suatu saat pinggangnya sudah tidak sakit lagi. Ini adalah takdir yang diusahakan dengan usaha manusia. Itulah anak-anak beberapa contoh takdir mu'allaq. Sekarang anak, setelah kita memahami pengertian qada dan qadar, maka ada hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. 1. Semangat belajar, lebih rajin dan bekerja keras. Ya, kalau kita ingin sukses, kita yakin bahwa takdir kita akan berubah dengan memiliki semangat belajar, maka kita akan memiliki semangat belajar yang lebih rajin dan bekerja keras. Yang kedua, kita tidak akan mudah putus asa menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai keinginan. Ya, kita tidak mudah putus asa. Karena Allah berjanji, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Yang ketiga, bila kita beriman kepada qada dan qadar, akan menghilangkan sikap dengki yang ada di dalam hati kita. Karena kita yakin bahwa semua rezeki sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebagai evaluasi, kalian kerjakan tugas berikut di buku tulis. Selamat mengerjakan, semoga ilmu kita bermanfaat. Sebagai kalimat akhir, Bu Marta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.